Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami mengenai komunikasi dalam humas. Saya sendiri Junita Syafitri dan rekan saya Lara Yulia Vista, Merli Firdayanti dan Muhammad Zikri. Oke, baik, saya Junita Syafitri akan menerangkan bagian pertama dari makalah ini, yaitu komunikasi dalam humas. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, berasal dari bahasa Latin communication, dan sumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama maknanya. Berdasarkan terjemahan tersebut, maka komunikasi diartikan sebagai adanya percakapan atau hubungan komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dengan tujuan untuk memperoleh pengertian bahasa atau kesamaan makna antara dua pihak tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi menurut Onong Effendi dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik membagi bentuk komunikasi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi personal atau personal communication. Komunikasi personal terdiri dari komunikasi intrapersonal dan komunikasi antarpersonal. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok atau yang disebut juga dengan group communication. Komunikasi kelompok terdiri dari komunikasi kelompok kecil, small group communication, yaitu ceramah, lecture, diskusi panel, panel discussion, simposium, forum, seminar, curah saran, dan komunikasi kelompok besar atau large group. Yang ketiga yaitu komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa seperti pers, televisi, radio, dan film. Yang keempat yaitu komunikasi media atau media communication. Komunikasi media dapat dilakukan melalui surat, telepon, pamflet, poster, dan spanduk. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Merli Firdayanti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang public relations. Public relations atau humas pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi meskipun agak berbeda dengan komunikasi lainnya, karena ciri hakiki komunikasi humas adalah komunikasi dua arah atau timbal balik. Setiap peristiwa komunikasi akan melibatkan 8 elemen komunikasi. Yang pertama yaitu sumber. Sumber adalah proses komunikasi dimulai atau berasal dari sumber, yaitu di mana gagasan ide kemudian disampaikan kepada pihak lainnya. Yang kedua yaitu according. According dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan idenya. Yang ketiga yaitu pesan. Ketika kita berbicara, maka kata-kata yang kita ucapkan adalah pesan. Yang keempat yaitu saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan untuk sampai pada penerima. Yang kelima yaitu decoding. Kegiatan untuk menerjemahkan suatu peristiwa komunikasi dapat melibatkan beberapa tahapan decoding. Yang keenam yaitu penerima. Penerima disebut juga sebagai audiens atau sasaran atau target dari pesan. Yang ketujuh yaitu umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah respon dari penerima pesan. Yang kedelapan yaitu gangguan. Elemen terakhir dalam komunikasi adalah gangguan. Ini dapat diartikan segala sesuatu yang menginterpretasikan proses penerimaan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lara Yulia Vista sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Dalam bahasa yang sederhana, proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua pihak. Proses komunikasi sendiri terdiri dari berbagai unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Proses komunikasi yang dilakukan humas akan lebih efektif jika menggunakan model komunikasi timbal balik atau sirkuler.
karena sesuai dengan fungsi humas, yaitu mengadakan hubungan komunikasi yang timbal balik. Di dalam melakukan proses komunikasi, humas dapat menggunakan bentuk komunikasi apa saja sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dilakukan, yaitu menggunakan komunikasi antar persona. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Zikri, pemateri keempat, akan menyarankan materi yaitu humas pemerintah. Humas adalah komunikasi dengan publik, maka tidaklah heran bila beberapa lembaga pemerintah seperti Kementerian Ristek Dikti menyebut humas sebagai komunikasi publik. Tugas humas pemerintah adalah 1. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua, memberi bantuan kepada media berita berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan. Yang ketiga, mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi. 4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah. Selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback. Humas dapat juga dikatakan efektif apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Pejabat harus mempunyai informasi yang lengkap tentang organisasi. 2. Pucuk pimpinan operasional humas bertanggung jawab tentang kehumasan. 3. Manajemen harus mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat humas. 4. Harus ada sistem accountability terhadap performance pejabat humas. Kehumasan harus lebih banyak mendirikan objektivitas jangka panjang daripada objektivitas jangka pendek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron li musaadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.